Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat nih dalam mengikuti pembelajaran daring, khususnya di Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam cerita fantasi. Maka kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah di dalam menulis cerita fantasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu nih, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jadi bagaimana sih langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi? Nah, Yuk, anak, ikuti video sebelum terus. kita menulis cerita fantasi, maka langkah yang harus kita tempuh yaitu membuat rancangan terlebih dahulu nih dan menyajikan cerita fantasi itu sendiri. Dalam menyajikan cerita fantasi, ada beberapa hal yang harus kamu buat. Yang pertama ada merencanakan cerita. Nah, di dalam merencanakan cerita juga terdapat beberapa langkah nih. Langkah pertama yaitu menemukan ide penulisan. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide cerita fantasi dengan cara mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Ide fantasi dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan objek atau peristiwa di sekitar kita. Dan dari mana sih ide cerita fantasi itu? Yang tadi Ibu bilang, ide cerita fantasi berasal dari hasil pengamatan. Contohnya, cerita fantasi Nataga berasal dari pengamatan Ugi Agustono, sang penulis, terhadap Komodo dan Pulau Komodonya. Atau kamu bisa juga membuat cerita fantasi sendiri, misalnya amati alat-alat teknologi canggih di sekitarmu, bisa handphone, bisa laptop, atau hal yang lainnya. Lalu, fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, dan hal lain yang berkaitan dengan cerita fantasi. Atau bisa juga nih, kamu membayangkan kamu terlempar ke 100 tahun yang akan mendatang dan kondisi lingkungan penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Setelah merencanakan cerita, maka langkah selanjutnya yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Nah, anak-anak, selain dari pengamatan, maka ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari hasil membaca. Seperti buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, atau tentang hewan langka. Bahkan bisa juga nih biografi tentang tokoh. Contohnya, bacalah buku tentang tumbukan meteor. Lalu, kalian fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor itu. Coba kalian imajinasikan. Setelah kita penggalian ide melalui membaca, maka langkah selanjutnya yaitu membuat rangkaian peristiwa. Dalam merangkai peristiwa di dalam cerita fantasi harus berurut ya, dari awal sampai akhir atau secara kronologis. Kalian juga harus menentukan ide dan tema ceritanya agar lebih fokus nih terhadap cerita yang ingin kalian buat. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Ide ceritanya bertemu pahlawan, temanya pemuda malas menghancurkan bangsa. Rangkaian peristiwanya yaitu, nah, ada tokoh utama yang dihukum guru. Lalu tokoh utama tersebut pergi ke perpustakaan untuk membaca buku biografi. Lalu si tokoh utama ini bertemu dengan Bung Tomo. Dan tokoh utama ini beradu argumen dengan Bung Tomo. Lalu tiba-tiba tokoh utama berada di peperangan 10 November. Tetapi tokoh utama ini malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Akhirnya, si tokoh utama ini berdialog dengan pemuda berjuang. Lalu tiba-tiba tokoh kembali ke dunia nyata dan menyadari kekeliruannya. Nah, langkah keempat yaitu mengembangkan cerita fantasi. Nah, dalam mengembangkan cerita fantasi dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan nih watak tokohnya seperti apa, latarnya di mana, dialog antar tokohnya bagaimana, yang sehingga menjadi cerita yang secara utuh. Misalnya, menentukan watak tokoh. Nah, tokoh utama yang tadi yaitu pemalas. Nah, kalian rincikan nih pemalasnya seperti apa. Sedangkan kalau tokoh Bung Tomo tegas dan pemberani. Lalu di sini latarnya yaitu perpustakaan dan latar suasananya berada di peristiwa 10 November. Lalu kembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konfliknya nih agar lebih seru.
Habis itu baru deh berilah judul yang menarik. Nah, setelah kita membuat rancangan atau menyajikan cerita fantasi, maka baru kita bisa menulis cerita fantasi. Di dalam menulis cerita fantasi ada 4 langkah nih yang harus kamu tempuh. Yang pertama ada merencanakan. Nah, perencanaan yang tadi sudah kita lakukan, lalu kita kembangkan nih tiap bagian perencanaan menjadi cerita atau paragraf. Setelah direncanakan atau merencanakan, kita beri judul yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca cerita fantasi yang sudah kita buat. Lalu, kita baca ulang cerita fantasi tersebut. Kita telaah dan kita revisi apakah ada kalimat yang salah, penulisan yang kurang tepat, atau penggunaan kata kurang tepat. Nah, itu kita telaah dan kita revisi. Apakah ceritanya ada yang kurang atau malah kita lebihkan, itu bisa kita hapus. Setelah kita telaah dan kita revisi, baru nih bisa dipublikasikan. Kita bisa publikasikan melalui blog atau bisa juga YouTube, bisa juga kita kirim ke media massa atau yang lainnya. Oke anak-anak, paham ya yang sudah Ibu jelaskan mengenai cara menyajikan cerita fantasi dan juga menulis cerita fantasi. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan selamat menempuh penilaian tengah semester. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.